banyak barangkali publik yang awam melihat kok kita membeli pesawat tempur bekas. Seperti dari Qatar. Qatar kan wilayahnya tidak luas. Iya. Jadi usia pakainya belum terlalu lama. Kita punya ancaman dari Australia, ancaman dari Malaysia, ancaman dari Amerika, segala macam. Ingat, Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa yang harus kita jaga. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Hari ini teman-teman kita sudah kedatangan salah satu tamu spesial yang pastinya juga gak kaleng-kaleng guys, karena beliau merupakan seorang pengamat politik dan militer, dan kabarnya juga sekarang ini sedang menjadi dosen di salah satu universitas, yaitu Universitas Nasional, yaitu UNAS gitu ya. Di sini sudah ada Bapak Slamet Ginting. Halo Pak. Halo juga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Gimana Pine, sehat? Sehat. Seger ya? Juga seger dong. Gimana Pak, kalau boleh tahu nih kesibukan belakangan ini lagi ada apa aja sih Pak? Kesibukannya kebetulan menjadi narasumber di sejumlah tempat dan juga menjadi dosen, termasuk dosen tamu di beberapa tempat juga terkait dengan politik dan militer yang memang menjadi basis keilmuan saya. Oke, kan Bapak ini sekarang ini merupakan seorang pengamat politik dan militer begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu emang background pendidikan Bapak dan background pekerjaan sebelum ini apa Pak? Sebelum menjadi dosen ini? Kebetulan background pendidikan S1 saya ilmu politik, S2 saya komunikasi politik, S3 saya ilmu politik lagi. Oke. 30 tahun saya menjadi wartawan dari 1991 hingga 2021, wartawan bidang politik dan militer. Jadi terkait juga ini antara keilmuan dengan praktisinya, nyambung gitu ya. Berarti udah hantam banget nih ya sama topik-topik seputar politik dan militer Bapak nih. Semoga. Jadi hari-hari begitu ya. Kayaknya nggak boleh ketinggalan berita politik, termasuk kondisi pertahanan keamanan negara kita. I see. Berarti karena Bapak ini juga pasti ngikutin dong ya sebagai seorang wartawan maupun sekarang udah jadi dosen pun pasti masih akan mengikuti perkembangannya gitu ya. Pasti harus gitu. Dan menurut Bapak nih, ini kan udah menjelang Pilpres nih Pak. Ya apa sih yang Bapak lihat dari kondisi kita saat ini gitu loh? Iya, tentu Indonesia dalam waktu 1 bulan lagi akan melaksanakan pemilihan umum. Ada kekhawatiran gejolak misalnya, terlebih adanya beragam perbedaan pandangan politik. Tapi kemudian kekhawatiran itu perlahan-lahan agak berbeda nih dengan 2019. Ini rasanya lebih smooth dalam pengertian kalau dulu ada isu-isu politik identitas atau identitas politik yang dibentur-benturkan, dan itu sudah berjalan dari 2016 waktu itu. Artinya 3 tahun menjelang pemilu. Nah sekarang 2024 ini rasanya enggak. Gejolak itu, kekhawatiran itu menurut saya tidak perlu terlalu dipikirkan karena Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu sejak era reformasi, paling tidak 5 kali ya, dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019 sudah 5 kali dan ini yang ke-6 kali. Jadi biasa aja tuh, biasa. Jadi perbedaan bukan kemudian menjadi benturan. Wajar orang punya perbedaan pilihan gitu. I see. Berarti memang di 2024 ini cenderung lebih lebih nyantai begitu ya, bisa dibilang ya. Daripada yang kemarin-kemarin, mungkin perangnya agak beda gitu ya Pak ya? Iya, perangnya agak beda. Itu dinamis ya Mas. Memang situasi dari hangat pasti menjelang sebulan ini dari hangat menjadi panas. Itu biasa. Kemudian pasti semuanya ingin calonnya menang. Ingin partainya menang. Ingin mereka tampil sebagai kandidat yang memang duduk di kursi parlemen, baik kemudian DPR, DPRD termasuk DPD. Jadi saya kira
masih dalam taraf wajar dan kita tunggu ini sampai dengan sekitar 1 bulan pas menjelang tanggal 14 Februari apakah akan ada gejolak apa tidak. Kita berdoa saja mudah-mudahan jangan sampai ada gejolak yang menimbulkan benturan. Ya. Oke, nah kalau dari Bapak sendiri nih melihat sebentar lagi udah mau pilpres, apalagi ya betul yang tadi Bapak bilang banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan lah ya, perselisihan gagasan atau apapun itu. Tapi Bapak sendiri ngelihat keamanan di Indonesia ini sekarang ini seperti apa sih? Ya, kalau kita bicara situasi politik dan keamanan di dalam negeri ya tentu pemilu serentak termasuk pemilu presiden ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kita harus memilih sekurang-kurangnya 5 ya, dari mulai presiden, DPD, DPR, DPRD 1, DPRD 2, 5 kita harus memilih. Ini mungkin belum ada kejadian termasuk di dunia ini mungkin yang terberat dalam pengertian rakyat disuruh memilih 5. Bayangkan, jangan-jangan nggak kenal juga dengan calon-calon itu. Nah karena itu kondisi keamanan menurut saya situasinya masih stabil ya, situasinya masih stabil, kondusif, dan kampanye yang mengusung politik identitas nyaris sudah nggak ada. Kemudian juga jangan ada perbedaan suku, agama, etnis, ras, antar golongan. Itu harus kita tinggalkan, goodbye lah. Seharusnya itu menjadi pelajaran. Nah, tapi kemudian juga kita jangan membuat pola pengumpulan massa besar-besaran untuk memprotes, jangan. Kalau untuk kampanye, saya kira masih wajar saja, tapi harus juga dibatasi. Jangan sampai kemudian diberikan kesempatan seluas-luasnya orang untuk mengumpulkan massa. Itu potensi untuk terjadinya benturan itu sangat tinggi. Jadi pihak-pihak yang melakukan kampanye juga harus menggunakan etika, misalnya jangan menggunakan knalpot brong kayak gitu ya. Itu jadi catatan pemilu kita kali ini ya. Ada benturan-benturan gara-gara knalpot brong. Itu juga akan mengganggu situasi keamanan. Oke, berarti memang celahnya ini justru datang dari hal-hal sepele ya sebenarnya. Hal-hal sepele, jadi tentu mengganggu ketentraman. Misalnya kampanye dilakukan siang hari pada hari Jumat misalnya. Umat Muslim, umat Islam sedang melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga misalnya pada hari Minggu pagi merasa bahwa ini hari libur, mereka seenak-enaknya lupa ada rumah ibadah, orang sedang melakukan peribadatan. Harusnya juga ini diperhatikan. Jadi ada kampanye tampil dengan cerdas dan bijak. Bukan cuma cerdas tapi bijak juga. Gitu. Luar biasa. Ini memang sih Pak jadi sebuah perdebatan ya maksudnya di antara masyarakat, karena ada yang punya kepentingan sendiri begitu kan, dan akhirnya malah menjadi sebuah batu sandungan untuk yang lainnya gitu kan, karena agenda-agenda tersebut gitu. Nah, karena itu juga lembaga-lembaga penyiaran, lembaga pers harus juga membuat filter, jangan sampai kemudian memberitakan atau menyiarkan peristiwa-peristiwa keberingasan, karena itu akan menular. Jadi ketika penonton menyaksikan di televisi, oh kayak gini bagus ya, itu juga sebenarnya lembaga penyiaran harus mengedukasi. Jangan menyiarkan walaupun peristiwa itu kayaknya enak untuk ditonton, tapi dampaknya berbahaya gitu. Oke, berarti memang dari kampanye digital pun memang harus dijaga begitu ya Pak ya. Bukan hanya yang ada turun ke lapangan, tapi juga yang secara mengudara ini juga harus kita jaga lah ya supaya nggak kenapa-napa. Nah, jadi persoalan media massa non-mainstream, terutama media sosial ini, siapa yang mengawal kalau bukan kita? Ya, terutama misalnya Kominfo juga harus tegas, yang begini-begini jangan muncul. Kemudian juga itu harus disosialisasikan ke partai politik.
dampaknya buruk loh kalau Anda kemudian melakukan kampanye-kampanye massal yang cenderung barbar begitu. I see. Ya, oke. Ini memang sebuah sebuah hal yang harus kita waspadai bersama lah ya sebagai warga Indonesia. Kita harus mengkawal ini begitu ya. Nah, Pak, kalau misalnya nih Pak, kita kan udah melihat nih bahwa perkembangan industri ataupun pertahanan kita di Indonesia ini kan kian lama kian membaik ya, sebenarnya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, posisi kita tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau Indonesia tetap di Asia Tenggara nomor 1 ya. Di bawahnya masih ada Vietnam dan segala macam. Urutannya panjang ya, Singapura ada di nomor 5, tapi wajar Indonesia nomor 1. Karena itu kita tetap dianggap sebagai pemimpin di wilayah Asia Tenggara, jumlah penduduknya paling banyak, karena kemudian juga wilayahnya paling luas, pulau-pulaunya 17.000, militernya juga kuat. Kita negara adidaya di Asia Tenggara. Ini harusnya kita jaga bahwa kita pemimpin di wilayah Asia Tenggara. Karena itu kita juga harus bisa mengayomi, merasa bahwa negara-negara di sekeliling kita tuh jangan khawatir dengan militer Indonesia. Kita ini cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Jadi begitu. Oke. Nah, ini kan lagi ada yang ramai diperbincangkan Pak, tentang persenjataan kita, tentang alutsista kita. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita kan dibilang nih Indonesia nih salah satu negara yang cukup besar gitu ya. Tapi dengan kondisi negara Indonesia yang cukup besar ini, alutsistanya itu dirasa masih kurang begitu dibandingkan negara-negara yang lebih kecil. Ada yang berpendapat seperti itu, Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, alutsista di dalam negara kita di Republik Indonesia ini apakah sudah cukup baik atau kurang atau seperti apa nih, Pak? Jadi kita lihat bukan semata alutsista ansih, kita harus lihat juga kondisi ekonomi kita, kondisi penduduk kita, wilayah geografis kita. Tujuan kita berdiri sebagai bangsa itu, militernya bukan diciptakan untuk menjadi negara superpower dari sisi militer. Karena kita tidak memiliki kemampuan ekonomi. Kemudian kalau kita lihat negara superpower Amerika, Rusia, Cina tentu punya program-program militer yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia tuh harusnya memang postur militernya ramping. Karena kemudian pola perang kita berbeda dengan Amerika dan Cina. Kita mengedepankan kekuatan di dalam negeri. Karena itu kalau ada musuh menyerang, kita mungkin menangkalnya adalah di perbatasan, kemudian baru di dalam kita gempur dalam pengertian Anda boleh masuk Indonesia tapi keluar dengan kantong mayat, kira-kira begitu. Karena itu militer kita juga harus menyatu dengan rakyat. Itu yang namanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi TNI Polri beserta rakyat itu menggempur invasi asing. Dan itu kita sudah buktikan ketika agresi militer Belanda dulu. Rakyat juga menyatu dengan TNI Polri untuk melawan ini. Dan konsep perang kita ini juga justru diadopsi oleh negara-negara lain termasuk Vietnam yang mampu mengusir Amerika, juga di Afghanistan yang mampu mengusir Uni Soviet segala macam. Jadi kita tidak perlu mengubah pola perang kita, harus sesuai dengan apa yang dicetuskan oleh the founding fathers kita. Oke. Berarti kalau gitu sepenting apa sih Pak sebenarnya memiliki alutsista ini untuk negara kita? Penting sekali. Jadi alutsista itu membuat kita ditakuti negara-negara lain. Artinya dalam pengertian jangan sampai negara-negara mencuri kekayaan alam kita di laut misalnya. Itu kan pakai armada laut. Kita paling tidak ketika kita punya kapal-kapal yang bisa menjelajah sampai zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka ini menjadi
menjadi sinyal bagi negara-negara lain jangan coba-coba masuk wilayah Indonesia. Nah, karena itu yang sangat diperlukan adalah bagaimana kapal-kapal patroli kita bisa menjangkau ZEE, begitu juga pesawat tempur kita. Bukan kemudian kita punya alutsista, tapi kita tidak punya bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan tempur kita. Ini sama juga seperti pajangan di museum untuk nakut-nakuti aja. Tapi kemudian kita tidak hadir. Seperti kasus Rohingya misalnya ya. Kok bisa ya mereka masuk ke wilayah Aceh? Artinya dalam tanda petik keamanan laut kita seperti apa? Ini jangan-jangan memang kita tidak punya biaya untuk mengoperasikan kapal perang kita sehingga kita bobol. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, berarti memang alutsista ini harus ada faktor pendukungnya juga gitu ya, berupa yang tadi Bapak bilang gitu. Dari segi bahan bakarnya, dari segi orang yang mengoperasikannya gitu. Jadi pelan-pelan juga mestinya kita jangan tergantung pada alutsista yang kita beli dari negara-negara asing. Kita harus memajukan industri pertahanan strategis kita di dalam negeri. Jadi perlahan-lahan impor itu dikurangi gitu ya. Jadi barang-barang dari luar harus kita kurangi. Kalau tidak, kita punya pengalaman dengan Amerika di embargo. Jadi percuma kita punya peralatan militer yang canggih, tapi kita tidak punya suku cadang untuk mengoperasikannya juga tidak bisa. Jadi pelan-pelan menurut saya kita harus kembali membesarkan PT Pindad, PT PAL, PT Nurtanio. Disesuaikan dengan hasil penelitian dan pengembangan dari matra-matra itu supaya alat utama sistem senjata kita itu sesuai dengan postur orang Indonesia. Tingginya kan beda dengan barat. Kemudian juga daratan Indonesia tidak rata. Lautan kita berbeda dengan lautan di Eropa. Suhunya dan segala macam. Percuma kalau kita beli dari Eropa tapi misalnya kapal laut atau kapal selam tapi tidak sesuai dengan postur alam Indonesia, jadi harus disesuaikan. Makanya kalau gitu kita harus memajukan industri pertahanan strategis dalam negeri. Korea saja bisa menghasilkan kapal selam, kenapa kita tidak? Padahal B.J. Habibie, presiden kita dulu, ingin kita punya kemandirian. Pindad harus besar, PAL harus besar, Nurtanio harus besar. Oke. Ya. Ini bagus banget sih Pak sebenarnya, karena memang di Indonesia kita secara industri pertahanan masih sangat kurang begitu ya. Kita banyak impor, banyak akhirnya yang kayak kemarin Pak Prabowo mungkin bilang gitu, kita banyak beli gitu, baik itu yang lama gitu ya, second gitu ya, tapi umurnya masih muda, maupun yang baru juga itu kan juga ada pastinya gitu. Ini memang itu harus terus dikembangkan gitu ya Pak. Iya, jadi kalau melihat alutsista itu sebenarnya tidak ada istilah baru dengan bekas. Tapi berapa lama penggunaannya. Nah, seperti misalnya kita membeli pesawat tempur Mirage 2000 versi 5 dari Qatar. Itu banyak barangkali publik yang awam melihat kok kita membeli pesawat tempur bekas. Begitu juga 6 frigat ya dari Prancis, 2 itu juga bukan yang terbaru tapi kemudian masa pakainya masih belum lama, itu yang kita beli. Nah, pembelian pesawat tempur seperti dari Qatar kan wilayahnya tidak luas. Jadi usia pakainya belum terlalu lama. Sementara kemudian untuk membeli bukan berarti kita langsung beli ke Qatar. Qatar mengembalikan dulu pesawat tempurnya ke Prancis, kemudian itu di retrofit, dinolkan kembali, baru kemudian semua dibedah, ini layak pakai atau tidak. Sambil kemudian Indonesia sebagai negara pembeli mengirimkan sumber daya manusia ke sana untuk belajar, supaya ada alih teknologi. Baru setelah Perancis mengatakan oke, baru bisa dipakai. Dan itu menurut saya akan lebih digunakan sebagai pesawat tempur latih sambil menunggu Rafale. Jadi pesawat tempur yang dari Perancis nantinya akan masuk ke Indonesia.
Saya pikir kita memang harus bisa membeli itu karena sejumlah pesawat tempur kita sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini untuk kemudian mengawal wilayah kedaulatan kita. Jadi kalau kita beli yang dalam pabrikan yang baru mau dioperasionalkan atau dibentuk, itu harus menunggu 5-7 tahun lagi. Sementara peralatan tempur kita saat ini sudah tidak layak untuk pakai. Jadi untuk sementara itu bisa untuk mengawal kedaulatan kita. Itu yang harus dipahami. Begitu juga dengan frigate frame dari Prancis, 2 itu yang lama, 4 itu yang baru, 2 ini untuk latihan. Jadi memang bukan seperti membeli mobil atau motor bekas, langsung membeli, misalnya saya beli ke Pine segala macam, langsung diserahkan. Enggak, harus dikembalikan ke pabriknya juga. Jadi kita tidak perlu khawatir, yang penting niatnya untuk menjaga kedaulatan. Berarti memang nggak sembarangan gitu ya. Ada protokol yang harus diikuti gitu, dan memang itu untuk menjaga kedaulatan kita. Oke. Nah, bicara tentang kedaulatan nih Pak, kan sekarang ini kita tahu ya bahwa digitalisasi itu sudah berjalan sekian tahun lah ya 2-3 tahun ini masif banget digitalisasi itu. Dan memang kita mesti menyadari bahwa dampak dari digitalisasi itu sendiri adalah adanya perang online, Pak. Bukan hanya di darat doang sekarang, tapi secara online, secara cyber ada juga hal-hal yang sebenarnya harus dijaga begitu kan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, pertahanan cyber di Indonesia ini sejauh apa sih, Pak? Nah, kita kembali, ancaman itu bukan ada 3. Militer, nirmiliter, dan hibrid. Gabungan. Nah, kita tidak pernah membayangkan pada debat Capres 2019, kita tidak pernah membayangkan ada COVID. Tahu-tahu terjadi COVID. Bagi Amerika dan Rusia, itu adalah bagian dari perang nubika, nuklir biologi kimia. Jadi itu kemungkinan adalah perang lain. Jadi perang itu bukan kemudian pasukan infanteri menginvasi negara lain masuk dengan fisiknya dan senjata, tidak. Tapi bisa dengan virus, dengan nuklir dan lain-lain. Dulu kita ingin membangun nuklir kita, tapi kemudian banyak ketakutan. Padahal nuklir itu adalah bisa digunakan untuk kepentingan non-militer. Banyak bisa digunakan. Jadi kita khawatir ketika ada ledakan di Chernobyl begitu, jadi kita takut. Harusnya kita menguatkan itu. Nah, persoalan cyber ini itu menjadi tantangan bagi kita. Jadi perang itu juga kita harus kembalikan lagi fungsi pertahanan keamanan itu harus menyatu. Bukan kemudian pertahanan oleh militer, keamanan oleh polisi, itu tidak. Sistem kita adalah hankam rata, jadi harusnya satu di dalam satu. Sehingga ketika ada serangan cyber yang terkait dengan kriminal itu ditangani polisi, tapi yang terkait dengan kombatan ditangani oleh militer. Serangan kan juga bisa lewat cyber itu tadi ya, digital, semua diganggu. Jaringan kita seperti tahun 1998, jaringan kita mati. Itu artinya serangan dari pihak lain, pihak dari negara-negara lain. Negara lain tentu tidak ingin Indonesia besar karena kita punya jumlah penduduk yang terbesar di dunia, nomor 3, nomor 4, demokrasinya juga sangat besar. Kita berpotensi menjadi negara besar. Tentu negara-negara di kawasan juga tidak ingin kemudian Indonesia menjadi ancaman. Iya. Oke, berarti memang di sini cyber sendiri itu ada yang menanganinya juga ya Pak? Iya, harus karena memang kita punya badan siber di negara. Itu kan sebenarnya perangkat dari badan intelijen. Jadi intelijen itu bukan semata-mata intervensi dari asing, tapi juga bisa lewat teknologi digital itu. Jadi tiba-tiba di jam kita lagi siaran, tiba-tiba mati. Lampunya mati, jaringan internet itu mati. Padahal kita sebenarnya tidak bisa lagi, sangat tergantung pada internet. Karena itu kita harus punya pasukan siber yang kuat, dan itu bukan dari militer aja. Sipil juga bisa menangani hal-hal itu.
bisa lewat perdagangan, lewat kesehatan dan lain-lain. Oke, siap. Nah, kalau misalnya kita melihat nih Pak, kemarin kan ada debat capres yang baru berlangsung dan tentang pertahanan dan militer gitu ya. Kita melihat bahwa ada paslon yang menyatakan untuk membuka data ke publik karena dibilang katanya ini data ini perlu untuk dibuka ke publik. Sebenarnya ini kan tentang pertahanan Indonesia ya. Saya juga aware bahwa ada banyak hal yang sebenarnya nggak bisa dibuka ke publik untuk keamanan dan kedaulatan negara kita. Nah, tapi menurut Bapak ini sejauh apa sih Pak sebenarnya hal-hal ini boleh dibuka ke publik? Jadi ada undang-undang informasi publik yang menjadi rahasia apa saja. Kalau kita tadi bicara tentang alutsista, yang tidak boleh dibongkar adalah spesifikasi teknis. Misalnya pesawat tempur Indo punya kekuatan apa saja dan lain-lain. Dokumen pembelian itu nggak boleh juga. Jadi saya jelaskan lebih lanjut informasi tentang strategi, taktik, teknik, intelijen, operasi taktik, dan juga teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara itu nggak boleh dibuka. Operasi-operasi intelijen nggak boleh dibuka, termasuk evaluasi ancaman dari luar. Kita nggak bisa buka misalnya, kita punya ancaman dari Australia, ancaman dari Malaysia, ancaman dari Amerika, segala macam. Kita nggak boleh buka gitu. Kemudian dokumen yang memuat tentang strategi intelijen, operasi dan teknik serta taktik itu juga nggak boleh. Masa kita mau lakukan operasi intelijen ke tempat lain kita bongkar, itu nggak boleh. Kemudian juga jumlah, komposisi, disposisi kekuatan kita itu nggak boleh. Jadi pasukan Kopassus ada sekian banyak di Papua. Pasukan marinir ada sekian banyak di Natuna. Itu nggak boleh. Jadi tidak semua bisa disebut rahasia, tapi ada beberapa juga. Jadi gambar data tentang situasi keadaan pangkalan militer kita nggak boleh. Kemudian data perkiraan kemampuan militer kita dalam 5 tahun ke depan itu nggak boleh. Jadi tidak semua bisa dirahasiakan, tapi ada undang-undang yang mengatakan hal-hal yang rahasia. Saya kira publik juga mesti paham, tidak bisa ketika bicara masalah pertahanan keamanan negara seperti kita membeberkan barang makanan, ini isinya apa segala macam. Enggak, ada hal-hal yang rahasia yang publik nggak perlu tahu. Dan kalaupun kita bahas misalnya rapat kerja Menteri Pertahanan dan Komisi 1 DPR, biasanya pembahasannya tertutup, nggak boleh pers tahu. Dan tapi ada juga yang tidak bisa diberitahukan kepada parlemen, karena ini menyangkut operasi. Masa kita mau melihat misalnya ada kapal selam asing di Indonesia, kita beritahu? Nggak mungkin. Kita sergap tanpa memberitahu ke parlemen sekalipun. Jadi Kementerian Pertahanan sekali lagi salah satu tugasnya membangun kekuatan, pengguna kekuatannya Mabes TNI, pembina kekuatan adalah Mabesat, Mabesal, Mabesal. Jadi orang harus tahu dulu, jangan kemudian memaksa orang buka dong, nggak bisa ini. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya dulu, apakah pertanyaannya itu harus dijelaskan terkait rahasia apa enggak? Kalau terkait rahasia nggak perlu dijelaskan. Gitu. Berarti ada tingkat confidential yang harus dijaga gitu. Iya. Oke. Nah Pak, berlanjut lagi nih. Kan ada yang bilang katanya menilai bahwa kita ini dibilang 5/10 kondisi pertahanan. Lalu ada yang bilang malah 11/100 begitu. Tapi menurut Bapak sendiri sebenarnya indeks ini harusnya datang dari mana sih Pak? Dan sebenarnya kondisinya tuh seperti apa? Saya tentu juga tidak bisa menilai hal-hal yang terkait dengan kedokteran medis, karena bukan bidang saya. Karena itu tidak layak saya memberikan penilaian tentang fasilitas rumah sakit di Indonesia, karena saya nggak ngerti. Nah, karena itu menurut saya mestinya bijak seorang yang tidak memahami pertahanan misalnya memberikan penilaian. Jangan-jangan dia nggak tahu apa-apa. Misalnya
posisi kita di negara-negara di dunia itu posisinya nomor 13 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia misalnya. Nah, saya melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu punya beberapa capaian di bidang diplomasi pertahanan misalnya, kemudian industri pertahanan, modernisasi pertahanan termasuk alutsista, pengembangan sumber daya manusianya di bidang pertahanan, pembangunan sistem pendidikan melalui universitas pertahanan, dan proyek bantuan, misalnya proyek bantuan air bersih untuk masyarakat terutama di Indonesia Timur yang memang kesulitan air. Itu salah satu capaian-capaian yang berhasil dicapai oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya mesti objektif apa yang dicapai, apa yang belum dicapai. Yang belum dicapai juga antara lain kendalanya adalah persoalan COVID itu tadi kan. COVID itu hampir 3 tahun itu membuat pola-pola pembelanjaan kita, rencana target kita, bukan target Indonesia saja, di dunia juga tidak bisa tercapai. Itu harusnya dipahami. Dana untuk pembelian akhirnya digunakan untuk membeli vaksin dan lain-lain. Jadi seperti saya bilang, ketika debat Capres 2019 itu tidak pernah ada yang memperkirakan adanya COVID. Ternyata ada COVID, sehingga rancangan 2019 kan pemerintahan tuh Oktober 2019. Rencana berarti sekitar November, Desember. Tahu-tahu ada COVID gitu loh. Betul. Di 2020. Sehingga 2020, 2021, 2022 nggak bisa jalan. Betul. Jadi itu yang harus juga kita bijak menilai begitu ya. Berarti memang kita harus melihat juga situasi dan kondisinya baru kita bisa menilai begitu ya. Persis. Oke Pak. Nah kalau misalnya boleh tahu nih Pak, apa sih keterkaitannya antara politik dan militer sampai Bapak juga akhirnya tertarik nih untuk masuk ke dalam dunia politik dan militer? Oh iya, kebetulan dari mulai skripsi, tesis, dan disertasi saya semuanya soal diplomasi atau politik dan militer. Jadi militer itu tidak akan pernah mau masuk kalau politiknya kuat, misal politik dalam negeri kuat. Tapi ketika kemudian pemimpin sipil itu lemah, kemudian kita berpotensi menjadi negara yang pecah belah, ada kemungkinan intervensi dari negara asing, dan juga pemimpin sipil yang korup, kemudian tidak menjalankan demokrasi, biasanya militer akan masuk untuk membantu. Karena salah satu negara ini dibentuk, pertama adalah menjaga kedaulatan, kemudian baru bersatu, baru bicara kesejahteraan, adil dan makmur. Jadi menjaga kedaulatan ini adalah perintah dari konstitusi kita, maka politik dan militer ini biasanya harus menyatu. Negara yang militernya kuat, biasanya demokrasinya kuat. Begitu juga sebaliknya. Negara yang demokrasinya kuat, biasanya militernya juga kuat. Jadi dalam beberapa perundingan hubungan internasional, geopolitik, harus diplomasi dan militer harus menyatu. Kita tidak boleh memisahkan. Kita tidak menganut seperti supremasi sipil atas militer atau supremasi militer terhadap sipil, tapi harus sejalan. Jadi kekuatan kita di situ jangan mau dipisah-pisahkan. Jadi sesuai dengan bagaimana keduanya berjalan seiring untuk memajukan bangsa. Oke. Nah, ngomongin soal politik dan militer Indonesia terhadap luar negeri nih Pak. Kita kan melihat bahwa masih ada isu yang banyak terjadi, baik itu seperti di Palestina, di jalur Gaza begitu kan ya. Dan baik yang tadi Bapak juga udah sempat singgung, yaitu pengungsi-pengungsi dari Rohingya. Menurut Bapak sendiri ini gimana dengan kondisi mereka, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai negara Indonesia? Ya, kembali lagi, kita ini negara yang cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Makanya kemudian dalam isu Palestina adalah kita ingin Palestina juga merdeka.
ada dua negara merdeka di situ, tidak boleh ada penjajahan. Kemudian politik luar negeri kita adalah politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak masuk ke blok Cina, blok Rusia, atau blok Amerika. Kita bebas menentukan. Kita bisa berteman dengan semuanya, tapi kita tidak menjadi bagian dari itu, sehingga kita kemudian menjadi negara yang berdaulat, bukan negara yang ikut-ikutan. Karena itu seharusnya kita bisa mendayung di antara dua karang sebagai negara non-blok. Kita bisa kemudian mempengaruhi mereka, kita bisa mengambil keuntungan dari mereka. Kita bukan bagian dari negara boneka dari blok-blok itu. Sehingga kemudian dalam kasus misalnya Rohingya, dalam kasus Palestina, kita membantu itu kemudian bukan berdasarkan hal-hal yang di luar dari konstitusi kita. Kita bebas aktif, kita cinta damai, karena itu bantuan itu jangan sampai kemudian menjadi bantuan, kemudian uangnya digunakan buat senjata, kemudian perang dan segala macam. Kita tidak dalam posisi yang ini benar, yang ini salah, tidak. Sama dengan kasus Rusia, Ukraina, kita tidak bisa bilang Rusia salah, Ukraina benar, atau sebaliknya. Kita tidak masuk di wilayah itu, tapi kita ingin mengatakan jangan ada penjajahan ya. Gitu. Oke. Bagus sih ini Pak, berarti memang Indonesia ini sebagai negara non-blok kita harus tidak ada keberpihakan, tapi kita membela sesuai dengan situasional yang ada, begitu kan ya? Ya, sama dengan misalnya sejarah Palestina, jangan lupa bahwa Palestina adalah yang kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945. Syekh Agung Palestina melakukan lobby ke liga-liga Arab untuk mendukung Indonesia. Saat itu adalah Indonesia menghadapi negara barat dalam pengertian dijajah oleh Belanda. Belanda kan sekutu dari Amerika. Jadi lewat negara-negara itu kita dapat dukungan. Karena itu wajar juga kita kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Kita tidak ingin Palestina dijajah. Ini kan dari tahun 47 sampai sekarang harusnya selesai. Harusnya di wilayah itu ada dua negara damai gitu. Oke Pak. Nah mungkin sebelum kita tutup nih Pak, karena kan Bapak juga sibuk kan nih, kita tahu nih jadwalnya banyak gitu kan. Nah menurut Bapak sendiri nih, apa sih Pak, kan kita dari tadi udah ngomongin panjang lebar tentang politik militer dan segala macamnya. Tapi menurut Bapak nih, untuk Indonesia maju di dalam, terutama dalam politik dan militernya, kita tuh harus seperti apa sih Pak, dan pandangan Bapak aja gitu. Kalau dari politik militer harus ada kemandirian itu tadi ya. Jadi industri pertahanan strategis kita harus kuat. Perlahan-lahan alutsista impor itu harus dikurangi. Memang nggak mungkin bisa semuanya, kita belum mampu. Dan kalau sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 negara ini dibentuk ya, antara lain yang harus kita prioritaskan adalah rakyat Indonesia itu bebas dari masalah-masalah sandang, pangan, papan. Punya pakaian enggak? Itu yang paling otomatis yang harus ada dalam diri. Terus bagaimana pangannya? Terus papan, rumah. Karena itu negara ini dibentuk untuk pertama adalah bersatu dulu, kemudian berdaulat, sejahtera, adil, makmur. Adil makmur itu, sejahtera itu antara lain pertama sandang pangan papan harus diprioritaskan. Maka siapapun yang menjadi presiden Indonesia, pertama itu dulu. Sandang pangan papan, kesejahteraan adil makmur juga utama, pendidikan. Itu konstitusi mengamanatkan 20% buat pendidikan, buat kesehatan. Baru kemudian yang lain. Nah, pertahanan otomatis kita nggak boleh juga lemah. Lemah ini membuat negara lain kemudian ingin kembali masuk ke Indonesia. Ingat, Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa. Ini yang mengundang negara kolonial seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis masuk ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Ini yang harus kita jaga. Itu syarat untuk Indonesia maju. Iya. Luar biasa.
Terima kasih banyak nih Pak Sol buat bagi-bagi ilmunya. Ya, Ini benar-benar sebuah hal baru ya, mungkin karena banyak teman-teman juga termasuk saya juga gitu ya. Kita juga belum banyak mengerti soal pertahanan, keamanan di Indonesia gitu. Tapi ini jadi sebuah insight baru yang akhirnya bisa nih menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Kan secara debat kemarin itu kan kita akhirnya lebih banyak bahas soal sentimen ya Pak ya, ketimbang bahas tentang apa yang seharusnya dilakukan gitu untuk pertahanan Indonesia sendiri gitu kan ya. Satu hal yang dilupakan dalam debat itu adalah hakikat ancaman kita yang nyata itu adanya di Papua. Itu tidak dibahas. Padahal itu bicara masalah pertahanan, keamanan, politik luar negeri, geopolitik, hubungan internasional, dan geostrategi. Padahal Papua itu merupakan ancaman. Jangan lupa penyerahan kedaulatan Papua itu oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tahun 1949, tapi dipending untuk setahun kemudian diserahkan kepada Indonesia, ternyata tidak diserahkan. Kemudian baru sampai melewati penentuan pendapat rakyat, kemudian disahkan oleh PBB, dan ini harusnya digaungkan kembali kepada dunia internasional bahwa masalah Papua itu masalah yang sudah selesai dengan Indonesia sejak tahun 1969, sehingga jangan ada yang ganggu-ganggu lagi. Jadi negara-negara yang coba mengganggu kedaulatan Indonesia di Papua, sesungguhnya dia sudah melanggar kesepakatan keputusan PBB. Papua adalah bagian dari Indonesia. Sayang itu kemarin tidak terungkap dalam debat. Saya kira hakikat ancaman itu Papua harus menyatu dengan Indonesia. Dia adalah bagian dari saudara kandung kita. Sudah nyata. Ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Ya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak. Selamat udah bergabung di Rumah Indonesia Maju. Semoga ke depan mungkin kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Dan semoga Indonesia Maju bisa tercapai nih Pak, terutama di bidang politik dan militernya. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Indonesia Maju.